Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rida Rizkyana dan teman saya Nur Faisa, kemudian Syarmila. Jadi kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi rasional. Nah, untuk menentukan ini, yang pertama itu kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi. Yaitu yang pertama, menentukan titik potong grafik sumbu. Kemudian yang kedua, menentukan asimtot tegak, dan kemudian selanjutnya itu menentukan interval dan menentukan titik balik. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan titik potong grafik terhadap sumbu-sumbu. Jadi untuk lebih mudah memahaminya, kita harus mengimplementasikannya ke dalam satu contoh. Jadi gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2x pangkat 2 kurang x kurang 6 per x tambah 3. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x di mana y-nya sama dengan 0. Jadi y sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 per x tambah 3. Jadi di sini y-nya sama dengan 0, sama dengan 2x pangkat 2 dikurang x kurang 6 per x tambah 3. Jadi x tambah 3 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi sisa 2x pangkat 2 dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita faktorisasikan menjadi atau kita akar-akarkan. Jadi 2x tambah 3 dan x kurang 2, di mana yang pertama itu 2x tambah 3 sama dengan 0 itu sama dengan 2x sama dengan min 3. Jadi x nya sama dengan min 3 per 2. Dan di mana x yang kedua itu adalah x kurang 2 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa min 3 per 2, 0 baru untuk x yang pertama, kemudian x yang kedua itu 2,0. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu y di mana x-nya sama dengan 0. Jadi di sini kebalikan dari yang tadi. Yang pertama y sama dengan 2x pangkat 2 kurang x kurang 6 per x tambah 3. Jadi y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 0 kurang 6 per 0 tambah 3. Jadi 0 tambah 3 itu 3 kali y, 3y sama dengan min 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa y sama dengan min 6 per 3 sama dengan min 2. Jadi titik potong y-nya itu adalah 0, min 2. Menentukan asimtot tegak dan asimtot miring. Asimtot tegak, dx tambah q sama dengan 0, x tambah 3 sama dengan 0, dan didapat x sama dengan min 3. B. Asimtot miring, y sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 per x tambah 3 sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 21 ditambah 5 per x tambah 3 sama dengan 2x kurang 7 dan x tambah 5 yang merupakan hasil faktor dari 2x kuadrat kurang x kurang 21 per 3 per x tambah 3 ditambah 15 per x tambah 3, sehingga didapat 2x kurang 7 tambah 15 per x tambah 3. Jadi asimtot miringnya y sama dengan 2x kurang 7. Oke, baiklah. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang menentukan interval-interval, di mana y sama dengan 2x pangkat 2 kurang x dikurang 6 per x tambah 3, di mana nilai dari fx lebih dari 0, maka 2x pangkat 2 kurang x kurang 6 per x tambah 3 lebih dari 0. Kemudian kita menentukan faktornya, yaitu 2x tambah 3 dikali x kurang 2 per x tambah 3. Sehingga untuk interval fx lebih dari 0, maka intervalnya adalah min 3 kurang dari x kurang dari min 3 per 2 dan x kurang dari 2. Sedangkan untuk interval fx kurang dari 0, maka intervalnya adalah x kurang dari min 3 dan min 3 per 2 kurang dari x kurang dari 2. Oke, selanjutnya kita menentukan titik balik, di mana y sama dengan 2x pangkat 2 kurang x kurang 6 per x tambah 3
dimana XY tambah 3Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. XY diambil dari Y dikali dengan X ditambah 3 menghasilkan XY tambah 3Y. Kemudian 2X pangkat 2 dikurang 1 tambah Y dikali dengan X dikurang 6 dikurang 3Y sama dengan 0. Dan untuk persamaan kuadrat ini supaya memiliki akar yang sama, itu syaratnya adalah diskriminannya itu positif atau sama dengan 0. Maka rumus yang digunakan adalah D sama dengan 0 atau D lebih dari 0 itu B pangkat 2 dikurang 4AC kurang dari 0. Karena syarat D-nya itu harus positif. Kemudian min dikali 1 tambah Y berpangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikali dengan min 6 dikurang 3Y kurang dari 0. Sehingga 1 tambah 2Y tambah Y pangkat 2 tambah 48 ditambah 24 itu lebih dari 0. Maka Y pangkat 2 tambah 26Y tambah 49. Ini dikumpulkan dengan yang sejenis. Kemudian syaratnya pembuat 0 itu adalah Y pangkat 2 tambah 26 tambah 49 sama dengan 0. Oke, selanjutnya Y12 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Kemudian substitusikan nilainya min 26 plus minus akar 676 dikurang 196 per 2. Sehingga min 26 plus minus akar 480 per 2. Sehingga untuk Y sama dengan 1, nilainya itu adalah min 26 tambah 21,9 per 2 sama dengan min 4,1 per 2 atau 2,1 sama dengan 2 per 2 sama dengan minus 24. Kemudian jadi untuk Y sama dengan min 2,1 2X pangkat 2 dikurang 1 tambah Y dikali dengan X dikurang 6 dikurang 3Y sama dengan 0. Sehingga 2X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2,1 dikali dengan X dikurang 6 dikurang 3 dikali dengan min 2,1 sama dengan 0. Maka 2X pangkat 2 dikurang 1,1X dikurang 0,3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X, kita menggunakan persamaan D sama dengan 0. Maka X1 itu sama dengan X2. Sehingga rumus yang digunakan untuk ini yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Dimana 2X1 sama dengan min B per A. X1 itu sama dengan min B per 2A dimana 1,1 per 4 sama dengan 0,275. Kemudian untuk Y sama dengan minus 24 2X pangkat 2 dikurang 1 tambah Y dikali dengan X dikurang 3Y sama dengan 0. Sehingga 2X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 24 dikali dengan X dikurang 6 dikurang 3 dikali dengan minus 24 sama dengan 0. Maka 2X pangkat 2 tambah 23X tambah 66 sama dengan 0. Lalu seperti yang digunakan untuk cara yang pertama untuk Y sama dengan minus 2,1, maka X tambah 1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dimana 2X1 sama dengan min B per A. Kemudian untuk X1 nya sendiri itu min B per 2A sama dengan 5,8. Jadi titik baliknya adalah 0,3, min 2,1, dan min 5,8 serta min 24. Lindungi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang lain.
Yang ketiga, menggunakan masker. Dan keempat, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Yang kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut atau hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Ingat, patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi tentang fungsi rasional dan grafik. Jika ada yang kurang jelas, mohon teman-teman bisa diskusikan di grup. Terima kasih.